Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mukjizat Nabi Isa alaihissalam memang bukanlah sekedar isapan jempol belaka, karena keistimewaan mukjizat yang beliau miliki sampai-sampai pernah satu waktu iblis memberanikan diri mendatangi Nabi Isa dengan tujuan untuk menggoda beliau. Sebagai seorang utusan Allah, godaan iblis tentu tak akan bisa mempengaruhi beliau. Bahkan yang justru terjadi sebelum iblis melancarkan godaannya, malaikat datang memukul makhluk laknat itu hingga terpental jauh sejauh pancaran sinar matahari. Akan tetapi, keinginan iblis untuk menggoda Nabi Isa tak berhenti sampai di situ saja. Di waktu yang lain, tanpa pengawalan dari malaikat, iblis berhasil mendekati Nabi Isa dan berbincang-bincang tentang mukjizat yang beliau miliki. Seperti yang kita ketahui dalam Al-Quran sendiri, kemampuan Nabi Isa bin Maryam sudah terlihat sejak beliau masih dalam buayan. Setelah dewasa dan diangkat menjadi nabi, mukjizat beliau kemudian bertambah, di mana dirinya mampu menyembuhkan orang yang buta dari lahir hingga bisa mengeluarkan sekaligus menghidupkan orang mati dari dalam kubur. Secara lengkap, semua mukjizat Nabi Isa diabadikan di salah satu firman Allah yang artinya, ingatlah ketika Allah mengatakan, "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Rohul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan. Ingatlah di waktu aku mengejar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk burung dari tanah dengan izinku. Kemudian kamu meniupnya dan burung itu menjadi benar-benar hidup atas izinku. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata." Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, "Ini tak lain melainkan sihir yang nyata." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 110. Karena mukjizat-mukjizat yang terkandung dalam ayat itulah yang membuat iblis begitu ambisius untuk menggoda Nabi Isa. Apalagi menurut iblis kemampuan tersebut merupakan sifat ketuhanan yang dimiliki oleh beliau. Kala itu, ketika Nabi Isa selesai mengerjakan sholat di Baitul Maqdis dan hendak kembali ke rumahnya, di dalam perjalanan tiba-tiba iblis datang dan berkata kepada beliau, "Wahai Isa putra Maryam, tak layak bagimu untuk menjadi seorang hamba." Mendengar perkataan iblis, Nabi Isa menghiraukannya. Namun, iblis tak berhenti dan terus saja berusaha memperdaya sang utusan Allah dengan berulang kali mengatakan yang sama. "Tak layak bagimu menjadi hamba, wahai Isa putra Maryam." Alhasil, karena iblis terus-menerus menggoda beliau, Nabi Isa alaihissalam lantas berdoa kepada Allah untuk memohon bantuan. Tak lama kemudian, malaikat Jibril dan Mikail alaihissalam tiba-tiba muncul di hadapan beliau. Seketika itu, iblis terkejut sejadi-jadinya lantaran melihat dua malaikat Allah datang memberikan perlindungan. Dari situ iblis berhenti menggoda, lalu pergi meninggalkan Nabi Isa. Selang beberapa waktu, iblis yang tak pernah kehabisan akal dalam menjerumuskan manusia kembali mendatangi Nabi Isa dan berkata, "Wahai Isa putra Maryam, sudah kukatakan kepadamu berulang kali bahwa engkau tak pantas menjadi seorang hamba, sebab sikap dan kemampuan yang kamu miliki tak seperti seorang hamba. Bagaimanapun juga, aku akan memerintahkan kepada semua golonganku untuk patuh dan taat kepadamu. Jika kamu menjadi Tuhan dan tenang saja, dengan begitu semua manusia juga akan menyembahmu. Wahai Isa putra Maryam, jika kamu menerima saranku untuk menjadi Tuhan, sungguh aku tak akan mengatakan engkau satu-satunya Tuhan, dan tak ada Tuhan selain engkau di alam semesta. Akan tetapi aku berjanji, jika Allah itu menjadi Tuhan di langit, kamu adalah Tuhan di bumi." Betapa marahnya Nabi Isa ketika mendengar iblis berkata demikian. Karena itu dengan suara yang lantang Nabi Isa berdoa dan memohon kepada Allah agar dirinya diberi bantuan. Tanpa menunggu lama, tiga malaikat utusan Allah yaitu Jibril, Mikail, dan Israel mendatangi Nabi Isa. Di sana ketiganya memandang tajam ke arah iblis, seraya pandangan mereka fokus ke iblis. Malaikat Israel tiba-tiba memukul iblis dengan sayap lebarnya yang menutupi sinar matahari. Belum sempat iblis bangun, Israel kembali memberi pukulan kedua yang membuatnya terpelanting ke tanah. Tapi dasar iblis, di saat-saat seperti itu ia masih menggoda Nabi Isa dengan berkata, "Wahai Isa, pada hari ini aku berjumpa dengan dirimu dalam keadaan yang sangat lelah." Akan tetapi belum selesai iblis menggoda Nabi Isa, Israel lagi-lagi melemparkan iblis ke mata air yang sangat panas. Tak berhenti sampai di situ. Ketika terhempas di mata air tersebut, iblis bertemu dengan malaikat lain yang juga ikut menghukumnya
dengan menenggelamkan iblis ke dalam lumpur hitam setiap kali makhluk laknat itu berusaha keluar dari sana. Atas kejadian tersebut, iblis cerah dan tak pernah mau lagi menemui Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya, meski iblis begitu ambisius menggoda Nabi Isa untuk menjadi Tuhan, di mata sebagian kaumnya sendiri, Nabi Isa memang merupakan sosok yang sangat dibenci karena tak dipercaya sebagai seorang utusan Allah. Saking dibencinya, sekelompok Bani Israel sampai-sampai memendam hasrat permusuhan, bahkan memiliki rencana untuk membunuh utusan Allah tersebut. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dituliskan, rencana pembunuhan itu terjadi ketika pembenci Nabi Isa menghasut dan bersengkongkol dengan seorang raja penyembah hewan bernama Raja Damaskus. Para pembenci itu berkata kepada sang raja bahwa di Baitul Maqdis terdapat seorang laki-laki yang menyebar propaganda untuk menghancurkan kerajaannya. Alhasil, ketika Raja Damaskus memerintahkan bala tentaranya menangkap Nabi Isa, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengangkat sang nabi ke langit dan menukarnya dengan seorang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam. Kejadian tersebut dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka berkata, sesungguhnya kami telah membunuh utusan Allah Al-Masih Isa putra Maryam. Padahal mereka tak membunuhnya dan tak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157. Memang tak bisa dipungkiri bahwa watak buruk Bani Israel sudah terlihat sejak nabi-nabi sebelum Nabi Isa alaihissalam. Menurut Kiai Haji Saifuddin Zuhri, dalam memoarnya berjudul Berangkat dari Pesantren, satu di antara bukti bahwa Bani Israel sudah memiliki kelakuan buruk sebelum Nabi Isa adalah ketika Nabi Musa telah membebaskan dan membawa Bani Israel keluar dari kekejaman Fir'aun. Di hadapan Nabi Musa, mereka justru meminta dibuatkan patung berhala anak sapi untuk disembah. Tak hanya itu, dalam buku seri riwayat Nabi karya Ismail Pamungkas, di mana sejak wafatnya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam, Bani Israel tak pernah lagi memiliki pemimpin besar. Keadaan itu pun dimanfaatkan mereka dengan kembali mempelajari ilmu sihir, melakukan kemaksiatan, menyebar tipu daya dan kejahatan yang sangat jauh dari ajaran kitab Taurat dan Zabur. Perbuatan Bani Israel yang paling parah adalah di zaman Nabi Zakaria. Pasalnya, ketika Bani Israel mengejar Nabi Zakaria yang ingin mereka bunuh, iblis menjadi mata-mata dan memberikan informasi di mana Nabi Zakaria bersembunyi. Sahabat beriman, kisah iblis yang menggoda Nabi Isa agar menjadi Tuhan hanyalah satu dari sekian banyak contoh bahwa makhluk satu ini memang musuh yang nyata bagi manusia. Jika manusia sekelas Nabi saja masih digoda oleh iblis dan setan, bagaimana dengan kita sebagai manusia biasa? Semoga Allah selalu menjaga kita dari tipu daya iblis. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.